Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda gudang milik sebuah toko kelontong di Jalan HM Arsat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Perlu waktu lebih dari 6 jam bagi petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api. Hampir 2 tahun lamanya, kasus dugaan ruda paksa yang menimpa bocah perempuan berstatus pelajar SD di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur belum juga terungkap. Mirisnya, peristiwa itu membuat korban depresi berat hingga meninggal dunia. Untuk pertama kalinya, Karnaval Perahu Bermotor atau Klotok Susur Sungai Mentaya digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Acara ini diikuti antusias para motoris yang berlomba menghias klotok mereka dengan gemerlap lampu warna-warni. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur akhirnya meringkus terduga pelaku ruda paksa bocah sekolah dasar di Kecamatan Baamang Sampit. Ruda paksa mengakibatkan korban mengalami depresi berat selama 3 bulan hingga meninggal dunia. Kebakaran yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 6:30 malam tersebut sontak membuat heboh karyawan dan pengunjung toko, sebab peristiwa terjadi saat aktivitas toko kelontongan bernama Hoki sedang berlangsung. Gudang yang terbakar berada satu kawasan dengan toko. Karyawan toko baru menyadari terjadinya kebakaran ketika api di dalam gudang sudah membesar. Kobaran api dengan cepat semakin membesar karena gudang tersebut dipenuhi barang-barang mudah terbakar. Sebanyak 6 unit mobil damkar dengan 75 petugas diterjunkan. Penanganannya turut mendapat bantuan BPBD serta sejumlah relawan damkar. Kurang tahu Pak kalau Bang kejadiannya Bang. Soalnya tadi diberitahu tadi sudah ganal apinya. Itu apa yang terbakar, bangunan apa itu Bang? Palingan barang-barang di belakang itu kayak plastik. Iya. Itu gudang kan apa? Gudang Mas. Hingga pukul 12 malam proses pemadaman masih berlangsung. Petugas bahkan membutuhkan alat bantu pernapasan menggunakan tabung oksigen. Keterbatasan akses menjadi kendala bagi petugas dalam menanggulangi kebakaran gudang yang berada dekat kawasan permukiman. Petugas terpaksa menjebol dinding gudang untuk memadamkan api di bagian belakang gudang. Kendala kita mungkin dapat kita lihat ini adalah tempat akses masuk ke gudang tersebut, jalannya sempit sehingga kita harus memblokir 2 wilayah yang di jalan Tatar pakai unit yang kecil untuk menjaga begitu rapatnya rumah masyarakat, dan kami tadi baru dari sana ada banyak barang sehingga itu sudah kita blokir, tapi sekarang kita arah pemadaman dari belakang menembaknya, dibongkar temboknya karena kalau sudah dari depan risiko tinggi bagi kami yang melaksanakan. Nah, menurut mereka dari pemilik ada konslet listrik dari dalam gudang, jadi mereka baru tahu. Semoga tidak ada korban sampai dengan selesai, termasuk dari satgas kami. Semoga Tuhan menolong kita agar ini dapat kita atasi dengan segera. Walaupun kita tahu untuk bahan plastik ini memang memerlukan waktu yang lama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kebakaran diduga terjadi akibat konsleting arus pendek listrik di dalam gudang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Inilah foto kenangan terakhir korban yang diabadikan ibunya, tepat sehari sebelum korban meninggal dunia. Korban yang saat itu menderita depresi berat pasca mengalami ruda paksa tengah dirawat di klinik sebuah perusahaan perkebunan sawit. Keadaan itu membuat pilu keluarga, terlebih sejak tragedi ruda paksa pada 20 Mei 2023 terjadi, hingga kini kasusnya belum juga terungkap.
Padahal berdasarkan informasi yang diterima, polisi telah menetapkan seorang yang diduga pelaku sebagai tersangka. Ruda paksa terhadap korban diduga terjadi di sebuah rumah kos atau barak di Jalan Sungkai, Kecamatan Baamang. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan seorang pemilik warung bernama Ati yang menjadi tempat persembunyian korban setelah diruda paksa. Ati menceritakan ketika itu korban datang membeli minum sambil menangis. Korban yang mengaku baru saja diruda paksa memohon bersembunyi dan meminjam ponsel untuk menghubungi ibunya. Itu beli es, nangis-nangis, terus kenapa lo nano takutnya? Anehnya habis diperkosa, siapa yang mau nikah? Padakannya emang Ius, di mana di barak nomor 7, akhirnya gitu. Belum sembunyilah di wadah pian, gini. Masuknya, jadi saat itu menjuali orang masih masuknya sorongan, lalu itu masuk jualan nih kada lawas. Lihat di dalam, kadida sekali di kamar, di belakang lawang sembunyi nangis. Lalu ulun suruh keluar, disuruhnya nelpon mamanya. Tahu lah dulu nomornya, tinggi tahu aja gitu. Diteleponnya mamanya tuh, terus malam tuh. Mamanya datang ke sini. Tinggi kurang lebih sejam baru mamanya ada sampai sini. Bu sempat diperiksa di polisi lah sebagai saksi ibu. Di Polres biasa. Berapa kali Bu? Sekali gitu semalam tuh. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain menyebut akan mengecek kasus dugaan ruda paksa yang berujung tewasnya bocah SD tersebut untuk mencari titik terang terhadap kasus yang terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai Kapolres. Hari ini mulai muncul di media itu nanti. Katanya sudah melapor sejak Mei 2023 tadi. Oh, Di Pasir Putih. Ya, kilometer 6. jadi kita cek perkembangan seperti apa. Kalau memang sudah dilaporkan, mungkin saat ini proses penyelidikan, kita akan lakukan pengecekan. Kalau memang diperlukan, kita lakukan gelar perkara untuk percepatan. Oke? Pasti dari tahun 2023 Nanti kita cek permasalahannya di mana. Ya. Oke. Terhadap kejadian itu, keluarga korban menuntut keadilan. Mereka berharap polisi segera menangkap pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sabtu malam, suasana sangat berbeda terasa di kawasan Dermaga Habaring Hurung Sampit. Puluhan kelotok dihias lampu warna-warni berjajar di dermaga. Beberapa kelotok juga dihias lampion bentuk ikan jelawat sebagai ikon Kabupaten Kota Waringin Timur. Kelotok-kelotok ini merupakan peserta Karnaval Klotok Susur Sungai Mentaya yang digelar komunitas generasi pemuda kreatif Sampit. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-72 Kabupaten Kota Waringin Timur. Susur Sungai Mentaya sempat menjadi primadona wisata di Kota Sampit, namun belakangan peminat wisata air ini menurun. Untuk mengikuti karnaval ini, para motoris klotok sebagai pelaku usaha susur Sungai Mentaya rela merogoh kocek dalam untuk menghias klotok mereka. Tujuannya tidak lain adalah agar gairah wisata susur Sungai Mentaya kembali hidup. Hampir dari sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru persiapannya. Apa aja Bang yang dihias ini Bang? Ya lampu-lampu, semacam hiasan lampion, ya yang lain-lain lah. Bang, banyak. Untuk biaya habis berapa banyak Bang biaya untuk menghias nih Bang? Kalau untuk menghias nih kurang lebih 3 juta lebih lah. Mudah-mudahan makin lancar lah. Makin maju kan datangnya. Makin banyak warga yang berwisata Bang ya. Ya mudah-mudahan makin berkembang kan, makin rame tiap harinya. Kalau selama ini seperti apa para pengunjung susur sungai? Kalau yang ramenya cuma sekedar hari Minggu. Kalau hari-hari biasanya aduh sepi. Ya, ada aja tapi kurang lah. Harapannya dengan kegiatan ini? Ya mudah-mudahan kan rame lah gitu kan, hingga siangnya malamnya juga rame gitu kan.
Karnaval ini disaksikan antusias oleh ribuan warga yang memadati kawasan Dermaga Habaring Hurung. Warga yang menikmati suasana menghibur tersebut berharap acara serupa bisa digelar secara rutin setiap tahun. Kami sebagai masyarakat Bendaya Seberang sangat senang sekali. Soalnya baru kali inilah kita diadakan acara seperti ini. Kalau menurut Ibu gimana Bu acaranya, cukup meriah kan? Oh iya, sangat meriah sekali. Kalau harapan Ibu dengan acara seperti ini gimana? Harapan kami ke depannya mudah-mudahan di Pelabuhan Jelawat ini tambah lebih maju lagi. Untuk tahun depan lagi diadakan lagi. Bisa diadakan terus? Iya, iya. Harapannya untuk wisatanya sendiri gimana Bu ke depan? Ya itu tadi lah, lebih maju lagi lah, lebih bagus lagi. Karnaval Klotok Susur Sungai Mentaya diikuti tidak kurang 36 motoris dengan klotok mereka yang dihias semenarik mungkin. Para peserta membawa klotok mereka melintasi Sungai Mentaya sejauh kurang lebih 1 kilometer. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penangkapan terduga pelaku ruda paksa bocah SD yang diketahui berinisial Y terjadi pada Minggu. Y ditangkap di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, tiba di Polres Kota Waringin Timur sekitar pukul 1:30 siang. Dengan tangan diborgol, terduga pelaku yang menggunakan kemeja dan celana berwarna hitam digiring petugas ke unit 4 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Julkarnain menjelaskan, sejak peristiwa terjadi pada 2023 silam, pihaknya sudah berupaya mencari keberadaan terduga pelaku. Bahkan polisi telah mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap Y. Hingga akhirnya berdasarkan informasi warga, Y dikabarkan tengah berada di Desa Kenyala, polisi akhirnya bergerak cepat menangkap terduga pelaku. Dari informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, kita sudah mengamankan pelaku yang kemarin dari pihak keluarga korban menyampaikan juga informasi bahwa keberadaan pelaku sudah bisa terdeteksi. Dan saat ini kami juga berbelasungkawa pada keluarga korban, kami berempati agar kiranya dari pihak keluarga korban dalam proses ini dapat diberikan rasa keadilan. Dan kami saat ini berproses dalam tahap penyidikan dan tentunya langkah-langkah yang sudah kami lakukan setelah kejadian juga sudah dilakukan upaya terhadap tersangka, yaitu sudah menerbitkan panggilan terhadap tersangka, kemudian juga sudah menyampaikan DPO terhadap tersangka, dan saat ini kami sudah mengamankan, melakukan penangkapan terhadap pelaku. Diberitakan sebelumnya, peristiwa ruda paksa menimpa bocah perempuan berusia 12 tahun itu terjadi pada 20 Mei 2023 lalu. Selama 3 bulan sejak menjadi korban ruda paksa, korban mengalami depresi berat hingga meninggal dunia. Sejak peristiwa tragis itu terjadi, korban telah melaporkan Y ke polisi, hingga akhirnya pada awal tahun 2025 ini, terduga pelaku Y dapat ditangkap. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.